my cat lovers, how are ya? Kembali lagi sama aku Nita. Kamu bisa follow aku di Makeup by Nita dan DM juga supaya kita bisa sama-sama nyelesain permasalahan kucing based on my experience. So kali ini aku mau bedah komposisi snack kucing, sekaligus ya sedikit-sedikit battle lah sama salah satu merek snack kucing yang menurut aku itu oke banget dan sudah pernah aku review di bawah ini. Aku akan cantumkan linknya. Nah, kali ini kita akan nge-review snack kucing namanya Temptation, dan di sini aku beli yang chicken flavor. Sebelumnya aku udah pernah nyobain yang varian warna biru, kalau nggak salah dia yang mix gitu leh. Kali ini aku cuma pengen nyobain yang chicken flavor warna kuning, dan aku akan sedikit compare dengan Dental Life yang udah abis ini dan udah aku review di bawah. Aku akan cantumkan linknya. Sebenarnya bagus mana sih Temptation atau Dental Life? Which is di review sebelumnya aku udah pernah ngasih tahu kamu kalau aku suka banget sama snack kucing yang Dental Life karena dia tuh bagus dari segi tekstur maupun kucing-kucing aku juga suka dan proteinnya juga tinggi. So kita akan battle dua produk ini, tapi yang utama kita akan lebih ke bedah komposisi terkait Temptation. And by the way, so sorry banget kalau nanti kamu lihat Temptation aku ini sudah agak retak-retak ya, karena ini digigitin sama kucing aku yang Maine Coon. Ternyata kalau kamu punya Maine Coon dan masih kecil, dia itu agak garang ya. Atau mungkin ya Maine Coon aku aja kali ya yang kayak gitu ya. So let's check it out. Kita lihat kemasan depannya dulu. Jadi dari luar ini udah kelihatan ya, klaimnya adalah dia crunchy outside dan soft inside. Yang warna kuning ini yang rasa ayam, dan kalorinya di depan tuh udah diliatin ya, kalau 2 kalori per 1 treat. Nah, dengan harga sekitar 30.000 sampai 35.000 kamu bisa dapat 85 gram. Lalu di bagian belakang itu sudah ada saran penyajiannya. Jadi harus di-shake dulu baru kamu bisa lihat kucing-kucing kamu tuh lari ke kamu. Dan sekali lagi di belakang ini dikasih line bahwa dia ini 2 kalori per treat. Jadi maksudnya adalah supaya kita nggak kelebihan ya ngasih dan bikin kucing kita obesitas. Karena di sini juga ada aturannya, yaitu cat's weight yang kiri, kemudian daily meal recommendation tuh yang kanan. Nah, kemudian untuk bahan-bahannya seperti yang aku jelaskan, nanti juga kita akan compare dengan Dental Life. Yang pertama ada chicken by product meal, kemudian jagung. Kamu lihat yang agak ke bawah ya, itu udah ada bahasa Indonesianya. Ada lemak sapi atau lembu, plasma darah yang dari lembu ya, dari sapi, kemudian beras, tepung gandum, ragi kering, mineral, vitamin, taurin, garam, antioksidan, dan serbuk cheese atau keju. Nah, di sini juga udah ada, dia ini diimpor dari Malaysia, kemudian ke Singapura, ke Indonesia, yang mana dia tuh dibikinnya pabriknya itu dari Thailand. Dan night weightnya di belakang juga ada, yaitu 85 gram. Ada MFG, tanggal dibuat, dan tanggal expired date sampai jamnya juga. Lalu isinya kayak apa? Isinya tentu unik. Jadi memang di luar itu crunchy, ketika di dalam itu kayak memang ada sari-sari ayamnya sama keju gitu. Nah, ini aku akan coba, aku pletekin lah ya, itu dia susah apa gampang. Ternyata nggak yang gampang-gampang banget, nggak yang soft-soft banget, karena emang yang di luarnya itu crunchy. Ini aku gosrek pakai kuku juga agak susah, mungkin juga karena tangan satu. Lalu akhirnya, nah ini kamu bisa lihat tekstur dalamnya tuh kayak gimana. Soft banget, jadi ini aman juga buat gigi, kayak percampuran antara kasar dan lembut lah ya, atau keras dan lembut. Jadi untuk kitten pun sebenarnya aman, ini kalau menurut aku ya. Tapi karena di belakangnya juga nggak ada rekomendasi ya, apakah ini boleh di usia berapa, dia cuma berdasarkan berat badan. Tapi kalau dimulai dari 2 kilo, aku rasa kitten bisa sih makan ini, dan memang bisa gitu. And now kita akan compare sedikit dengan Dental Life. Jadi kalau dari produk pertama, nah kamu udah lihat bahwa di kiri untuk yang Dental Life itu lebih ke corn, yaitu jagung. Nah, yang kanan itu adalah sisa-sisa daging ayam kayak kulit, kemudian tulang, dan lain-lain yang akan aku jelaskan di belakang. Baru yang Temptation itu yang kedua dia pakai jagung ya kan. Nah, sedangkan Dental Life itu produk keduanya adalah chicken meal, artinya the real chicken meat yang didehidrasi. Kemudian pada Dental Life juga itu pada bagian ketiga dia itu ada gluten jagung, it means dia jagung lagi. Sedangkan kalau untuk Temptation
adalah lemak sapi atau lembu. Kemudian kalau untuk Dental Life itu ada Animal Digest versus plasma darah sapi. Nah, kalau dari analisisnya sebenarnya Dental Life itu lebih tinggi 2% untuk proteinnya. Tapi Temptation itu lebih tinggi 7% di fatnya. Dan kalau untuk fibernya juga lebih tinggi Dental Life ya, 7% versus 4,5%. Nah, kalau untuk moisturnya lebih tinggi sedikit yang Temptation, cuma 1% aja. Kalau untuk kalsium lebih tinggi yang Dental Life. Bedanya cuma 0,4% aja. Dan kalau untuk taurin di Temptation tuh nggak ditulis taurinnya seberapa, kalau di Dental Life kelihatan 15%. Untuk ash-nya atau mineral-mineralnya itu 12% di Temptation dan fosfornya 0,5%. Oh, sudah ada yang nyariin Temptation ya kan? Ketutup buntut say. Coba ini, coba. Come on. Look here. No. Tuh jatuh. Bentar, bro, mau review dulu bro. Dah. Nah, kamu sudah lihat kan kalau kucing aku itu suka banget sama snack ini. Dan kalau menurut my opinion, dan juga aku sempat beberapa kali riset terkait kandungan-kandungan yang ada dalam Temptation ini, sebenarnya kandungannya itu bagus ya. Karena yang pertama satu, kalau antara Dental Life dengan Temptation, Dental Life itu yang pertama itu langsung grain ya. Tapi kalau Temptation yang pertama itu chicken by product meal. Meskipun chicken by product meal itu artinya adalah bagian-bagian lain dalam chicken yang bukan dagingnya, seperti contohnya tulang, jeroan, kulit. Nah, itu kan bukan the real chickennya ya. Meskipun Temptation itu isinya adalah itu, tapi dia itu seenggaknya kandungan pertama itu bukan grain. Tapi seperti yang aku pernah informasikan ke teman-teman di review aku terkait Dental Life, kenapa Dental Life itu dibilang bagus untuk karang gigi? Karena memang grainnya tuh banyak gitu, dan Temptation ini grainnya nggak sebanyak Dental Life gitu. Kalau kalian udah perhatiin tadi ya, lemaknya itu, kandungan fatnya itu jauh lebih tinggi Temptation daripada Dental Life. Karena apa? Temptation ini dia pakai beef tallow, yang artinya minyak lemak sapi, yang artinya juga itu adalah mengikat lemak-lemak yang sudah ada pada kucing, sehingga kucing itu jadi cepat gemuk. So hati-hati untuk yang kucingnya sudah obesitas, yang sudah di atas 5 kilo, kalau sering-sering makan ini maka bisa berakibat fatal ya, terlalu gemuk, obesitas, dan nantinya nggak bisa pipis. Terutama untuk kucing jantan. Tapi kalau kucing aku yang betina, yang si Unyul tuh yang beratnya cuma 2,5 sampai 2,7, itu masih nggak masalah. Dan enaknya di Temptation ini, kalau kamu yang Dental Life kemarin kan sehari disarankan 17 ya, meskipun berat badannya berapapun gitu ya. Tapi kalau di Temptation ini ada ukuran, kalau untuk berat 2-3 kilo harus berapa, berat 3-5 kilo harus berapa treat, yang mana tiap treat, tiap snack itu adalah 2 kalori. Jadi kamu juga harus sesuaikan dengan berat badan kucing kamu. Karena fatnya Temptation itu 7% lebih tinggi daripada Dental Life. Dan fibernya juga cuma 4,5% dibandingkan dengan Dental Life yang 7%. Jadi serat-seratnya itu nggak banyak ya, makanya bikin cepat lebih gemuk. Temptation itu dia menggunakan plasma darah dari daging ya, yang mana fungsinya sebenarnya adalah untuk kekebalan tubuh dan menambah jumlah oksigen yang ada dalam tubuh kucing. Dan sebenarnya ini tuh adalah kandungan yang paling unik yang ada di Temptation yang aku belum temuin di snack lain ya. Ada kandungan plasma darah dan dia menggunakan minyak lemak sapi. Jadi kalau dibilang sebagai snack, dia itu the real snack gitu kan, bukan kayak Dental Life yang aku pernah bilang dia itu seperti suplemen isinya. Kemudian di bagian akhir dia ada cheese powder, yaitu bubuk keju. Sebenarnya keju itu bagus nggak sih buat kucing? Nah, ini sebenarnya masih pro dan kontra. Jadi ada yang bilang bahwa keju itu kan produk susu ya, jadi dia tuh nggak boleh buat kucing. Tapi setahu sepemahaman aku, keju itu kan adalah susu yang difermentasi. Sedangkan makanan-makanan yang di Royal Canin itu juga banyak makanan-makanan bahan-bahan yang difermentasi untuk meningkatkan enzim-enzimnya. Nah, keju sendiri sebenarnya dia tuh tinggi protein, makanya kenapa juga proteinnya itu bikin kucing lebih gemuk. Meskipun dia nggak sebanyak Dental Life ya.
Karena Dental Life itu proteinnya paling banyak dari grainnya, dari biji-bijiannya. Jadi kalau menurut aku, kamu bebas mau milih Temptation atau Dental Life. Karena kalau Temptation itu bener-bener the real snack, yang mana dia bikin gemuk dengan kalori 2 kalori per sajian. Tapi kalau Dental Life itu lebih ke seperti suplemen. Dan juga dia punya fungsi untuk membersihkan karang gigi karena grainnya yang banyak. Kalau untuk snack yang ada pada Temptation itu benar-benar the real protein, the real fat. So kalau kamu mau gemukin kucing kamu ikutin aja dari saran penyajiannya. Misalkan pada berat 2-3 kilo, kamu harus pakai sekitar 15 treat maksimal. Makanan ini juga dari Thailand ya, yang didistribusikan di Indonesia. Dan kalau kamu shake kayak begini, kucing pasti bakalan dateng. Oh my god, terus dia jatuh. Karena ini udah bolong-bolong, ketika aku shake tadi makanannya jatuh dan kucing aku langsung ke bawah dong. Ya, sebenarnya kalau kamu tanya dia lebih suka mana antara Dental Life sama Temptation, dua-duanya sama-sama suka karena ini hakikatnya adalah snack. Kucing pasti suka snack sih, dan keduanya ini sama-sama ada perasa naturalnya ya. Jadi ya pastilah mengundang kucing lah ya. So guys, itu adalah review bedah komposisi dari aku untuk Temptation dan Dental Life. Aku mulai nggak bisa pegang kameranya karena dia udah mulai ubek-ubek aku gitu kan ya. So, see you on the next video. Goodbye.